Sebagai lembaga legislatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD perlu meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM-nya. Dalam rangka tersebut, DPRD perlu adanya penambahan wawasan dan pengetahuan terkait tugas dan fungsi DPRD dengan melaksanakan kegiatan workshop. Kegiatan workshop ini diikuti oleh 5 orang anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan di Hotel Novotel Kota Tangerang. Kegiatan workshop ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 November 2020, dengan tema optimalisasi fungsi DPRD dalam penyusunan anggaran berwawasan kepentingan publik. Kegiatan workshop ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah bekerja sama dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang sebagai penyelenggara workshop ini. Workshop DPRD Lampung Tengah. Dengan kegiatan workshop ini, diharapkan anggota DPRD Lampung Tengah dapat memahami dan optimalisasi tugas dan fungsi anggota DPRD dalam bidang pembuatan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Dalam kegiatan workshop ini, pihak penyelenggara Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebagai narasumber pada workshop DPRD Lampung Tengah. BIMTEK ini terselenggara atas surat rekomendasi dan monitoring dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM nomor 895-3-5133-BPSDM tertanggal 16 September 2020. Perihal penyelenggaraan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah. BIMTEK tersebut diselenggarakan tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat seperti menggunakan masker atau face shield dan menjaga jarak minimal 1 meter. Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang mengatakan penyelenggaraan BIMTEK ini berpedoman pada keputusan Kemendagri nomor 440/842 tahun 2020 tertanggal 31 Mei 2020 tentang perubahan atas keputusan Kemendagri nomor 440/830 tahun 2020 dan keputusan Menkes RI nomor HK.01.021-382-382-2020 tanggal 19 Juni 2020. Pada sambutannya, penutupan workshop, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu anggota Dewan yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan BIMTEK. Kegiatan ini merupakan sinergitas antara DPRD Lampung Tengah dengan Kemendagri dan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Menurutnya, Sumarsono, kegiatan workshop ini adalah sebuah acara yang sudah sering dilaksanakan oleh anggota DPRD sebagai wakil rakyat di kursi legislatif. Diharapkan anggota DPRD Lampung Tengah dapat menimba ilmu dan dapat mempraktekkan dari workshop ini secara baik serta dapat memahami apa yang disampaikan oleh para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Controlling inilah nanti Bapak Ibu sekalian semua pembentukan peraturan daerah dalam menunjang muatan lokal, tidak hanya muatan lokal nanti. Kan ini saya fokusnya kepada muatan lokal, ya, yang tidak hanya nilai-nilai tetapi juga cita-cita, harapan dan keinginan masyarakat. Perlu hearing Bapak Ibu sekalian dengan masyarakat, dengan dinas terkait, dengan SKPD. SKPD yang sudah diberikan anggaran oleh Bapak Ibu sekalian tinggal Bapak kontrol. Awas ibu-ibu jangan salah ngomong. Betul, dipikir kontrol. Ya, pengawasan di sini. Bapak Ibu sekalian tinggal controlling di sini. Kamu sudah dikasih uang, SKPD dipanggil itu. Berapa persen yang sudah dieksekusi, tinggal berapa. Bapak itulah yang nanti, sebentar Bapak ganteng. Bapak itulah yang punya tanggung jawab kontrol terkait dengan kebijakan muatan lokal dan pengawasan terhadap arah tujuan. Silakan Pak Ganteng.
Jadi mau nanya, kadang-kadang kami ini, kalau yang diceritakan sama Ibu kan, maka kami dari DPRD punya inisiatif untuk membuat suatu mungkin peraturan daerah. Tapi kami juga malah sering sebenarnya bukan inisiatif dari kami, dari eksekutif sendiri mereka mengusulkan, tolong nanti kalian sahkan peraturan daerah ini. Nah, jadi kami ini udah capek bikin peraturan daerah, nyusunnya, udah itu sampai kunjungan kerjanya. Akhirnya peraturan daerah yang kami paripurnakan itu tidak diimplementasikan oleh eksekutif. Contohnya kami lihat dari rancangan kegiatan yang disusun oleh Bapeda, perda-perda yang sudah kami paripurnakan itu nggak dianggarkan. Disosialisasikan saja tidak, apalagi dianggarkan untuk pelaksanaan action daripada kegiatan itu. Contoh misalnya kami buat peraturan daerah tentang kontrol minuman beralkohol, gitu. Nah, tapi pelaksanaan di bawahnya tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah. Jadi begitu kami bertanya dengan pelaku daripada masyarakat pengusaha, kami nggak pernah dikasih tahu. Jadi sampai sosialisasinya tidak ada, udah itu pelaksanaan di teknisnya juga tidak ada. Nah, jadi kami tanyakan dengan Bapeda bahwa kadang ada juga jawaban mereka ini tidak sesuai dengan visi misi kepala daerah. Yang pertama, terus yang kedua, faktor daripada yang kalau istilahnya itu lebih penting ini daripada yang ini untuk dianggarkan oleh APBD Lampung Tengah misalnya gitu. Pak Julius, skala prioritas gitu. Nah itu Bu, terima kasih dari saya. Jadi saya juga pengen tahu, mungkin Ibu bisa menyampaikan apakah kami bisa memberikan sanksi kepada SKPD atau apa gitu, OPD. Karena mereka tidak melaksanakan apa yang sudah kita susun bersama, baik itu inisiatif dari DPRD maupun yang diajukan oleh mereka. Makanya saya lihat sering ada ketimpangan pembangunan daerah itu. Kalau dari bahasa Ibu, kayaknya Lampung Tengah itu bisa jadi luar biasa sebenarnya. Terima kasih. Pak, ya, siapa namanya? Pak Firdaus, ya, Dinda. Jadi, tadi dikemukakan bahwa kami ada kesulitan. Biptek pada kali ini kita dapat workshop kabel Tengah. Ulang ya? Ya. Oke, dalam kegiatan kali ini di Lampung Tengah melakukan workshop suatu Biptek yang bertema optimalisasi fungsi DPRD dalam penyusunan anggaran yang berwawasan kepentingan publik. Saat ini kita akan di Tangerang bekerja sama dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang yang terkenal diri sebagai UNIS kalau salah ya. Ya. Nah, saya cuma satu berharap Mas untuk para anggota dewan yang ada di Lampung Tengah, kalau ingin jadi lebih baik, cuma satu saja, bersatu, itu aja. Dengan kita bersatu, membuat komitmen yang baru, ya kan? Semua materi yang kita dapat pada hari ini bisa kita implementasikan, yang kemudian bisa bersama-sama eksekutif. Jadi program-program yang ada di dalam DPRD, kita sebagai anggota DPRD, kita membawakan suara masyarakat itu bisa kita laksanakan. Tapi tanpa adanya kebersamaan anggota DPR itu sendiri, itu impossible akan dilaksanakan. Karena apapun bentuknya, di DPR ini kan banyak kepentingan. Saya berharap lupakan semua kepentingan, kita menyatu dulu apa-apa yang harus kita masukkan dalam program-program yang pada dasarnya kita cukup tahu. Pelaksanaan anggaran ini kan bukan DPRD, bukan anggota DPRD, tapi eksekutif yang OPD-OPD yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Gitu kan? Iya, tapi begitu legislatif, enggak. Ini yang menjadi bahan
Ya kalau orang mah iri lah gitu kan, wajar lah manusia itu ada perasaan iri gitu kan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin perlu juga kita jernih. Kalau eksekutif itu kan hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah, hanya 2 orang. Nah, kalau Bapak kan banyak. Nah ini juga menjadi perlu kita harus juga arif bijaksana di dalam persoalan-persoalan, menangani semua persoalan. Nah, kemudian Pak, di sini ada fungsi sebagai penyambung aspirasi masyarakat, ini kurang optimal, betul enggak? Ini kan saya hanya artinya membedah persoalan-persoalan DPRD. Nah, ini yang tahu kan Bapak Ibu sekalian. Hah? Bu, Pak, kami 1 periode 1 tahun itu 3 kali reses. Nah, jaring aspirasi masyarakat. Semua hasil reses itu kita kompilasi, kita laporkan ke Bapeda, tidak ada realisasi Bu. Nah inilah akhirnya kami ini apa gunanya lah kami turun ke konstituen, menjaring aspirasi, mencari usulan-usulan, apalagi terkait masalah pembangunan untuk mensejahterakan, itu tidak terakomodir Bu. Bagaimana langkahnya? 1. Yang kedua, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan Perpres 33? Ini sama aja kami kena COVID ini, kena COVID-19 dengan Perpres 33 ini. Bagaimana tanggapan Ibu? Jadi Pak, makasih Pak. Ya, memang ini menjadi persoalan yang sangat luar biasa gara-gara Perpres 33 membuat anggota dewan ini lemah syahwat. Betul nggak? Lemah syahwat gitu loh. Nah, ini mungkin kan ini kan terjadi kepada itu kan sebetulnya Perpres 33 terkait dengan apa itu standar ya, standar harga. Saya pikir kalau misalkan ada hal-hal yang kurang pas, ada nggak sih yang di sini yang PDIP? Hello. Saya pikir kan kalau PDIP tinggal ngomong lah sama Pak Jokowi, sama Pak ini begini dikomunikasikan, ayo kita komunikasi bareng-bareng gitu. Loh, kok Bapak lo langsung rudingnya sama saya? Oke. Loh, enggak. Artinya begini, perlu Bapak Ibu sekalian, antara eksekutif dengan legislatif perlu kita bicarakan terkait dengan Perpres 33. Saya pikir tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Kalaupun di Kemendagri ada hal-hal yang kurang, ya ayo mari, gitu loh kan. Apa sih yang mari kita sama-sama Pak, untuk kita mencari win-win solution. Terkait dengan Perpres 33 ini kan dianggap menjadi, ya tadi Mas tadi bilang, jadi seperti anggota dewan mencari perjalanan dinas, gitu kan. Nah, karena itu kan terkait dengan standar harga tadi. Kita sudah ini, karena ini kembali lagi kepada evaluasi. Ya kita juga harus introspeksi diri kita juga. Maksudnya introspeksi pada diri kita sebagai anggota dewan juga. Ya, tidak ada yang artinya yang betul-betul valid kecuali Allah. Hanya Al-Qur'an lah yang semuanya bagus. Ayo mari kita sama-sama benahi Pak. Walaupun itu Perpres misalkan kita. Ayo kita sama-sama. Nanti juga ini akan saya menjadi suatu laporan kepada Pak Menteri Dalam Negeri terkait dengan Perpres 33. Saya sebagai eksekutif, ya artinya masuk di dalam eksekutif di sini, bukan eksekutif dalam. Loh betul Pak, ini kan kebetulan saya akan bukan, ya, artinya gini loh Pak, kita sebagai staf kan itu ada etika birokrasi. Kan nggak boleh kita juga lancang-lancang loh, saya ini BPSDM. Di BPSDM paling saya nanti menyampaikan kepada Dirjen Oda, kan begitu. Nah kan harus ada etika mah. Nanti yang dicurang ya saya, oh kamu ini baru BPS tuh, oh ya dicurang saya. Ya kalau saya orangnya open, semuanya open saya itu, tidak ada dusta Pak. Saya menjadi kepala pusat saja saya open, tidak ada yang saya tutup-tutupi, tidak ada dusta Pak. Berapa kali kamu yang mau itu pun sampai seperti itu saya tidak ingin zolim lah kepada teman-teman juga. Sama, silakan Pak. Oh iya Pak, silakan. Sebetulnya terakomodir semua kalau kita tahu caranya, tahu aturannya. Di mana yang namanya APBD itu diawali dengan yang namanya
rencana kerja pemerintah daerah. Di mana rencana pemerintah daerah itu acuannya adalah RPJM. Nah, sementara rencana kerja pemerintah daerah itu merupakan produk hukum yang berbentuk keputusan bupati dan itu sudah disahkan di bulan 2. Nah, setelah itu KUA PPAS ini wajib mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah. Mengusulkannya di saat pembahasan anggaran tentunya sudah nggak bisa. Sebetulnya pengusulan itu di Januari, Februari. Itu nanti masuk rencana kerja pemerintah daerah, masuk KUA PPAS, terus masuk ke RKA. Kan seperti itu sebetulnya. Lalu yang selanjutnya, saya mohon penjelasan Bu, karena terus terang di kantor kami ini banyak sekali perdebatan lagi ramai yang disebut apa nih namanya pikiran itu apa sih sebetulnya itu. Terima kasih. Ya, baik, paling belakang ya Pak Azamuddin tadi. Jadi begini, memang kembali lagi kepada harus bagaimana kita bersikap dan bertindak di dalam melihat sampai ada suatu ketersinggungan ya anggota dewan, artinya dengan dianggap sebagai tikus-tikus berdasi dan dipublikasikan melalui YouTube. Itu ada suatu ketersinggungan yang sangat luar biasa. Tetapi gini, memang kita harus intros juga mungkin, karena ini juga menjadi suatu pembelajaran. Apakah hal-hal yang seperti ini, nah ini kan pasti ada, kita lihat dari masa-masa yang dulu-dulu Pak, sebelum Bapak menjabat. Nah kita juga harus artinya melihat ke belakang, kok bisa sampai muncul seperti itu sebelum Bapak jadi anggota dewan. Tentang optimalisasi fungsi DPRD, ya pasti kita selalu melakukan bimbingan teknis bagaimana kita untuk menyusun anggaran di DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang berwawasan untuk kepentingan publik. Kita akan BIMTEK pada waktu itu. Kalau kami yang pertama, bagaimana anggota DPRD dapat meningkatkan pengetahuan, ilmu, ya kan? Karena bimbingan teknis yang pasti adalah proses belajar lagi bagi kami anggota DPRD, supaya kami dalam penerapan di Kabupaten Lampung Tengah bisa dapat dilaksanakan dengan baik, lebih baik lagi seperti itu. Kalau untuk di harapan kita di pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, ya sama seperti harapan kita untuk menjadi lebih pintar, lebih baik dalam hal menangani segala urusan dalam APBD Lampung Tengah. Ya agar aktif dalam mengikuti kegiatan, kemudian serap ilmunya dengan sebaik-baiknya, karena mudah-mudahan materi ini membawa manfaat yang itu bisa kita bawa ke Kabupaten Lampung Tengah dalam hal pemanfaatan dalam pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah. Kembali kepada pengembangan sumber daya, prinsip-prinsip. Karena apa? Disinilah fungsi Bapak Ibu sekalian, yang 3 fungsi ini akan karena ini ada nanti ide controlling, dan ini Bapak Ibu sekalian harus dinarasikan untuk siapa? Untuk mensejahterakan masyarakat, dunia akhirat urusannya. Jangan Bapak Ibu sekalian sudah karya atau diimplementasikan. Ya kalau saya lihat kronologisnya itu sampaikan tadi, mungkin anggota kami sudah tahu. Cuman mungkin lebih detailnya saya katakan demikian, bahwa 1 tahun anggaran itu kita mulai dulu dari Renjau. Dari Renjau itu dijabarkan
Kalau Renja itu diambil dari RPJM dan visi dan misi. Betul. Bupati terpilih. Nah, setelah lahirnya RPJM dan Renja tadi, lahirlah buah PPAS. Itu sudah dimulai, Bu. Sudah dimulai pembahasannya sejak bulan 6. Kami Ya betul, sama berarti ya, bulan sebetulnya. 6 sudah dibahas SKPD. Nah, kami audiensinya ke Bapeda dalam hal ini. Betul. Alhamdulillah lampu tengah ini, Bu. Pulang dari sini kami sudah membahas APBD 2021, Bu. Nah, jadi nggak ada masalah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, kalau perubahan sudah selesai, Bu. Perubahan. Nah, ya, perubahan sudah selesai. Cuman ada faktor juga di perubahan ini biar kawan-kawan tahu. Anggaran tidak bisa diaplikasikan atau digunakan sebelum ada izin dari Kementerian Dalam Negeri. Karena kami ada pemilihan bupati dan wakil bupati. PJS tidak bisa menggunakan anggaran itu sebelum ada izin kementerian. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad kami esok atas terselenggaranya ini berjalan dengan baik. Salawat dan salam adalah sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam hormat dari Pak Rektor kami Pak Profesor Dr. Mustafa Hamdi. Ada waktu kami akan bertemu bersama Pak dalam rangka penguatan bidang politik penelitian dan pengabdian masyarakat. Karena kemarin kami dengan DPRD Lampung untuk penguatan dan mungkin kontribusi kami dari Universitas Pengadilan untuk penguatan pengabdian dan kerjasama DPRD Pak ya dengan PB gitu. Dan yang kedua adalah permohonan kami dari Sivitas Bapak dan Ibu berkaitan dengan kekurangan dari kami Bapak dan Ibu, silaturahmi kami dari Unis Tangerang dengan Bapak dan Ibu akan terus berlanjut. Dan kami pun kami Pak, saya sendiri dengan Yudi bisa dengan Pak Bambang atau nanti dengan Pak Rektor langsung. Insyaallah kami akan terus menjalani silaturahmi ini dengan baik. dan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Sekaligus menutup acara ini, kepada Bapak Sumarsono kami persilakan. Yang saya hormati Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah beserta jajarannya, narasumber dan hadirin yang berbahagia. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jajaran Universitas Islam Syekh Yusuf yang terlibat dalam bimbingan teknis peningkatan kapasitas seluruh anggota dan sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Saya waktu teman-teman minta maaf kalau dalam bimbingan teknis ada tindak tanduk kata-kata dari teman-teman semua yang tidak berkenan, dan kami cukup bangga teman-teman semua sepertinya cukup aktif, sepertinya metode yang diterapkan cukup bagus, pas, sehingga teman-teman tertarik, proaktif dalam diskusi yang dilakukan pada bimbingan teknis pada hari ini. Teman-teman yang sangat saya hormati, sudah memasuki tahapan pembahasan daripada APBD Kabupaten Lampung Tengah periode 2021 besok. Ilmu yang kita dapat hari ini dari Departemen Dalam Negeri tadi mudah-mudahan benar-benar kita
manfaatkan, kita aplikasikan, kita terapkan, yang mana kita berharap belanja publik betul-betul dominan daripada belanja yang tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat banyak. Pimpinan DPRD saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara wakil ketua. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada hari ini Sabtu 14 November 2020, bimbingan teknis optimalisasi fungsi DPRD dalam penyusunan anggaran berwawasan kepentingan publik saya nyatakan selesai dan ditutup. Sekian, saya selaku Ketua DPRD Lampung Tengah sekali lagi minta maaf apabila dalam penyelenggaraan ini kurang berkenan. Acara terakhir adalah penutup. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan workshop DPRD Kabupaten Lampung Tengah telah selesai dilaksanakan. Fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi kontrol. Kemudian juga tadi Bapak Ibu menyampaikan beberapa masalah, mungkin pengalaman yang tidak menyimpulkan apa yang menjadi poin materi yang disampaikan. Pada hari ini kita laksanakan BIMTEK, pendalaman tugas untuk anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kalau yang di Tangerang ini, di kota ini, kerjasamanya dengan Universitas Islam Syekh Yusuf, ya. Syekh Yusuf. Kalau kita selalu berharap bahwa setelah BIMTEK ini dilaksanakan, tentunya materi-materi itu bisa dijadikan sebagai acuan kerja kita ke depan supaya lebih baik. Tentunya dalam hal materi yang disampaikan di sini tentunya sangat baik sekali untuk menunjang kinerja kita. Baik itu materi tentang peningkatan kapasitas kita, materi tentang pendalaman tugas terkait dengan perundang-perundangan yang ada, yang bahkan yang terbaru dalam rangka melaksanakan tugas ini supaya lebih maksimal lagi. Kita selalu berharap kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang melaksanakan BIMTEK ikuti dengan baik, ikuti dengan maksimal. Jangan sekalipun meninggalkan tempat ketika masih ada materi. Tentunya ini untuk perbaikan kita, untuk perbaikan peningkatan kualitas kita, pengetahuan ilmu kita tentang legislasi. Oke, cukup. Apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber sesuai materi? Hari ini optimalisasi fungsi DPRD dalam penyusunan anggaran berwawasan kepentingan publik. Alhamdulillah hari ini BIMTEK menambah wawasan, menambah ilmu kita. Selama ini yang kita pakai adalah ilmu-ilmu yang sudah biasa kita pakai. Dengan datangnya ibu pembicara, menambah ilmu lah, yang jelas menambah ilmu, menambah wawasan untuk kita lebih maju, lebih baik untuk dibawa ke Lampung Tengah. Ya jelas harapannya kawan-kawan lebih optimalkan, lebih serius dalam membahas tentang anggaran ini. Agak geser sini lagi. Oke, kena Bu, kena udah Bu. Oke, siap ya. Siap, 1, 2, 3. Kayak 3. Semangat. 1, 2. Sebentar.